Ya, sekali lagi kameranya segera dibuka ya. Pastikan wajahnya bisa terlihat jelas ya, biar nyaman untuk disimak sama yang lainnya. Bapak saya izin off cam. Device-nya barusan gagal booting. Oke. Siapa nih? Natania. Oke, silakan. Ya, sekali lagi yang belum on cam silakan ya, kecuali sudah izin ya. Dimas izin off cam, sinyalnya jelek. Iya sih. Dari kemarin ya, di sini juga sama di sekolah ya. Ya, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam pramuka ya. Senang hari ini Mr. Bam bisa ketemu lagi dengan kelas 8F di pembelajaran virtual ini. Meskipun belajar secara virtual, mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat ya, semangat yang tetap luar biasa untuk menjalani aktivitas di keseharian kita. Tugas kalian sebagai pelajar, tugas Bapak sebagai teman kalian untuk belajar di kelas atau di kelas virtual ini. Mudah-mudahan saling semangat ya. Hari Kamis seperti biasanya ya, pakai baju pramuka. Bapak ingatkan ya, kebalik ya, hari Rabu ya sekarang ya, hari Rabu baju pramuka, ya hari Kamis Kamis Nyunda ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran silakan untuk dipimpin berdoa dulu. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 7 landasan mental SMP Taruna Bakti. 1. Jujur. 1. Jujur. 2. Tanggung jawab. 2. Tanggung jawab. 3. Visioner. 3. Visioner. 4. Disiplin. 4. Disiplin. 5. Kerjasama. 5. Kerjasama. 6. Adil. 6. Adil. 7. Peduli. 7. Peduli. Siap memberi salam. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah berdoa, kemudian sudah mengucapkan landasan mental SMP Taruna Bakti. Ya, semoga doa selalu menjadi kekuatan kita. Kemudian 7 landasan mental SMP Taruna Bakti bisa jadi bekal dalam kehidupan sehari-hari sampai nanti itu kepake. Biasanya kalau alumni ngobrol tuh bilang ya ini kepake gitu. Nah, hari ini kita coba masuk ke bab baru ya, bab 4 ya, bab 4, tapi kita akan mencoba dengan pola yang baru ya. Hari ini Bapak ingin mengajak kalian untuk bareng-bareng kita merancang kegiatan pembelajaran ya. Jadi kita lakukan bareng-bareng gitu. Jadi tidak hanya Bapak yang menyusun, tapi kalian akan dilibatkan. Nah, caranya adalah yang pertama, Mr. Bam akan bagi menjadi 4 kelompok gitu. Ya, 4 kelompok. Kemudian kelompoknya, karena kemarin sudah ada ya. Kemarin berapa kelompok kemarin? Waktu presentasi itu berapa kelompok ya? 4. 4 ya. Nah, nanti kelompoknya silakan dengan kelompok yang sama. Silakan kalian nanti diskusi ya, diskusi bab 4 ini mau seperti apa. Ya, barangkali kalian punya ide ya. Punya ide proses pembelajarannya akan seperti apa, kegiatannya seperti apa. Nah, kalian nanti di kelompok itu bisa diskusi ya, bisa diskusi. Barangkali ini hal yang baru mungkin ya. Kalau misalnya kalian perhatikan mungkin ya di pelajaran lain rasanya mungkin belum ya. Di pelajaran lain ada nggak, Ilmi? Nggak ada, Pak. Belum ada ya. Nah,
Mr. Bam akan mencoba sedikit-sedikit mempraktekkan, kalau kalian pernah dengar kurikulum Merdeka Belajar, ya gitu kan, atau istilah Merdeka Belajar. Nah, Mr. Bam akan mencoba hari ini mempraktekkan di kelas 8F. Ini pertama kali di kelas 8 ya. Dan hari ini ketemu dengan kelas 8F gitu ya. Nah, kalian nanti akan diminta untuk diskusi, merancang kegiatan untuk bab 4T, inginnya gimana gitu. Ya, kalian nanti diskusi gitu. Kira-kira diskusinya butuh berapa lama ya? Kira-kira. Alvin punya pendapat kan? Berapa lama? Butuh berapa lama untuk diskusinya? Kayaknya 20 menitan cukup ya, Pak. Berapa menit? 20 menitan. 20 menit. Oke, Bapak nanya ke Keisha. Keisha berapa menit kira-kira untuk diskusi? 25 atau enggak 30 juga cukup sih, Pak. Oke, tanya ke Faira deh. Faira udah senyum-senyum. Berapa menit, Faira? 20 menit. 20 menit. Oke. Bapak tanya lagi satu lagi deh ke Ronaldo. Ronaldo, kira-kira menurut kamu berapa menit diskusinya? Kalau menurut saya kayaknya 25 menitan. 25 menit cukup ya? Oke ya. Ya, Ya, Pak. tadi ada yang 20, 25, 30. Kita pilih tengah aja ya, 25 ya, 25 menit. Silakan kalian diskusi dengan teman-teman kalian yang sekelompok. Manfaatkan momentum diskusi ini sebagai media untuk berlatih berkomunikasi, berpendapat, menyampaikan hal-hal yang baik, yang kritis gitu ya. Beradu argumentasi boleh silahkan di kelompok itu. Tapi nanti kalian tiap kelompok punya kesepakatan dan nanti kita akan dengar setiap kelompok komentarnya seperti apa. Sehingga nanti pembelajaran yang kita akan lakukan itu sekarang betul-betul atas kesepakatan kita semua gitu. Bukan dari Bapak. Ya, tapi Mr. Bam mencoba melibatkan kalian gitu. Ya, barangkali kalian punya ide, ya, punya ide-ide yang lebih fresh gitu ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari sekarang. Mr. Bam akan siapkan 4 ruangan, ya, kemudian nanti room 1 sampai 4, silakan nanti sesuai dengan kelompoknya. Waktunya 25 menit sesuai dengan kesepakatan. Kenapa Mr. Bam selalu meminta pendapat kalian untuk mencapai sebuah kesepakatan-kesepakatan? Nah, ini salah satu cara untuk membuat kalian juga terlibat, ya. Tidak hanya Mr. Bam yang menentukan 10 menit, 15 menit, 20 menit, tapi betul-betul kalian dilibatkan oleh Mr. Bam, ya. Ada rasa kesetaraan di antara kita hari ini untuk menyusun bagaimana proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ya, bukan begitu Alvin? Oh, udah dikasih jempol sama Alvin. Oke, dibuka ruangnya dari sekarang, 25 menit dari sekarang. Silakan. Kalau ada yang kesulitan masuk ke roomnya, Mr. Bam bisa bantu ya. Silakan. Coba diulang pertanyaannya dan. Selamat pagi Pak, sebelumnya saya minta maaf untuk off-cam karena koneksi saya kurang bagus. Saya mau bertanya Pak, untuk yang akan didiskusikan itu sistem pembelajaran untuk bab 4-nya atau apa Pak? Terima kasih. Ya, jadi kita kan sudah masuk ke bab 4 nih, bab yang baru ya. Nah, di kesempatan kali ini Mr. Bam ingin melibatkan semuanya, ya, seluruh murid yang ada di kelas 8F ini. Bagaimana nih kita akan menjalankan materi di bab 4. Ya, barangkali nanti di diskusi itu kalian punya usulan-usulan. Misalnya, ini hanya beberapa contoh misalnya. Apakah misalnya tetap dengan pola presentasi, kemudian atau hal-hal yang lain, ada tugas kelompoknya, ada tugas individunya, atau seperti apa gitu ya. Jadi harapannya di pelajaran di bab yang baru ini proses pembelajarannya betul-betul dirancang sama kita, ya, usulannya betul-betul dari murid gitu, dan
dari kalian semua gitu. Nah, nanti tiap kelompok kan di kelas 8F ini ada 4 kelompok nih. Nanti setelah waktu diskusinya selesai, nanti tiap kelompok menyampaikan. Setelah tiap kelompok menyampaikan, nanti kita ambil kesimpulan bersama. Jadi materi bab yang baru, bab 4, kita akan lakukan dengan begini sesuai dengan hasil diskusi, nanti diskusi secara umum. Sekarang per kelompok dulu. Itu dan jelas nggak? Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, untuk di dalam diskusinya, apa perlu kita tambahkan kritik dan saran Pak atas Boleh, silakan. pembelajaran yang sudah dilaksanakan Boleh. belum itu Pak? Boleh. Misalnya kalian mau menyampaikan ada usulan. Nah, inilah sebetulnya yang memang serba inginkan gitu. Ya, jadi proses pembelajarannya tidak monoton, tapi kalian merasa dilibatkan dan ini rasanya penting gitu. Karena Bapak berharap kalian menjadi generasi yang aktif, ya, kritis, gitu, terbuka, gitu ya. Nah, itu sebetulnya Dan. Oke Pak, baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelum itu saya masuk ke breakout room ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih jawabannya Pak. Sama Pak. Ya, kelas 8F dengan dibagi 4 kelompok, mereka sudah diskusi dengan waktu 25 menit sesuai dengan kesepakatan yang kita ambil. Nah, nanti akan seperti apa mereka diskusi di setiap kelompok, kemudian nanti akan menyampaikan hasilnya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau masalah soal tugas ini kan bisa individual sendiri-sendiri, bisa kelompok, Pak. Ya. Apakah dua-duanya wajib presentasi, Pak? Nah, sebenarnya begini, kalian kan diminta untuk diskusi kan. Jadi misalnya ada tugas kelompok, ada tugas pribadi, kalian sebenarnya dengan materi ini bisa saja mengusulkan ya. Misalnya setelah diskusi itu ada tugas kelompoknya, ada juga tugas individunya gitu. Itu silakan ya, Mr. Ba memberikan keleluasaan kepada kalian untuk untuk mencoba merancang bersama gitu. Gitu kan? Yang selama ini kan biasanya guru aja gitu ya, kalau ya. Misalnya guru ini kerjakan tugas gini. Nah, mulai sekarang Mr. Ba mencoba mempraktekkan hal-hal yang sifatnya kekinian. Kalian pasti pernah dengar kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototype misalnya, ya, atau istilah-istilah Merdeka Belajar gitu ya. Nah, Mr. Ba mencoba sedikit-sedikit mempraktekkan, memulai dengan cara merancang bersama gitu. Sama halnya kita mau melakukan sebuah perjalanan, gitu kan, akan mencapai sebuah titik, kita rencanakan gitu. Maunya seperti apa gitu. Jadi Mr. Bam tidak masuk ke kalian harus begini, hanya saja silakan waktu diskusi ini kalian manfaatkan bersama-sama rancangannya seperti apa gitu. Nanti di ruang utama nanti kita bisa diskusi dan dengarkan kelompok-kelompok lain. Nah, nanti kita rancang bersama gitu. Dari hasil setiap kelompok itu nanti kita diskusikan, kita ambil kesepakatan sehingga itulah yang nanti akan kita coba sebagai proses pembelajaran untuk bab 4. Gitu, kalau paham nggak? Oke, Pak. Jadi nanti usulan kita tuh bukan sebagai tugas buat kelompok kita. Jadi masing-masing kelompok tugasnya bakal sama ya, Pak? Oh iya. Musyawarahkan. Betul. Nanti kan misalnya ini kelompok, sekarang anggap ini kelompok 3 misalnya. Kelompok 3 usulannya seperti ini gitu. Ada tugas kelompoknya, ada tugas mandirinya. Nah, kita juga dengar kelompok yang lain gitu kan. Mereka usulannya apa. Nah, nanti kita rumuskan bareng-bareng gitu. Nah, jadi sebuah kesepakatan bersama di kelas ini gitu. Terima kasih, ya? Pak. Siap, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain gimana? Yang lain silakan. Saya sih setuju sih, Pak. Bagus programnya. Ya. Kalau untuk kritik dan saran, apakah bisa, kalau untuk pendapat saya sendiri gitu Pak, boleh diusulkan sekarang aja atau? Kalau kritik dan saran sebenarnya kan banyak ya caranya, bisa di sini, bisa direfleksi diri, itu juga bisa kan? Dan misalnya Pak. Itu kan setiap minggu itu, setiap akhir pembelajaran
disuruh atau nggak disuruh, Mr. Bam selalu memberikan kolom refleksi diri. Nah, itu isi. Kemudian kalau diisi setiap minggunya, Mr. Bam juga update ya. Nah, kalau ngasih refleksi diri, poinnya 10, nah sekarang nanti diakumulatif. Jadi ada yang 20, ada yang 10, berarti kalau yang 10 ada satu pertemuan yang dia tidak ngisi. Dan itu akan coba konsisten, mudah-mudahan ya, gitu kan, semangat baru 2022, ada hal yang baru yang kita lakukan sehingga hidup kita nggak bosan gitu, dan ngajar kieu-kieu terus gitu ya, atau jadi Iya, Pak. murid kayak gini-gini terus. Nah, dengan seperti ini, Mr. Bam ngajak kalian seperti ini, mudah-mudahan kalian ikut memikirkan, iya ya, kok bisa ya, misalnya Mr. Bam menggunakan pola seperti ini. Di pelajaran lain ada nggak, Dan? Belum ada, Pak. Belum ada. Artinya belajar hal-hal yang kebaruan itu nggak ada salahnya untuk kita coba, ya kan? Nah, Iya, nanti benar, Pak. hasilnya kita lihat gitu kan. Kalau ini bagus, nanti Bapak share, dan Bapak juga izin ini di-record, kemudian nanti disimpan di YouTube, karena bisa aja nanti kita analisa, oh kurangnya di mana gitu ya, apa yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan. Karena hidup nggak harus selalu cepat puas gitu, tapi terus belajar, akhirnya dapat ketemu yang lebih baik. Mungkin gitu dan tujuannya. Ada lagi? Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Cukup segitu mungkin untuk dari Cukup saya. ya? Terima kasih. Oke, nanti kita diskusi di ruang utama saja ya. Oke, silahkan dilanjut ya. Bapak izin live room ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Oke. Yang lain masih ada di breakout room ya. Tunggu 30 detik lagi. Oke, udah masuk semua ya? Oke. Sekarang room mana dulu yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Silahkan. Room 1, 2, 3, 4. Silahkan. Siapa yang mau duluan? Saya mau duluan, Pak. Room 2. Room 2 ya? Oke. Silakan Hilmi. Tadi disebutkan teman-temannya siapa saja. Silakan. Teman-teman saya adalah Muhammad Fadli Jibril. Terus ada Keisha, ngapain saya nyebut nama lengkapnya. Terus ada Alvin, ada Ronaldo, Alia, dan Safwa. Kemudian sistem pembelajaran kami adalah kuis berupa pilihan ganda yang berjumlah 10 nomor. Kemudian berbanyak kegiatan kelompok seperti presentasi. Itu sih, Pak, sistem pembelajaran kami. Oke ya, izin sambil dicatat ya. Kalau yang Hilmi rasakan ya, pribadi Hilmi, dengan apa yang kita lakukan saat ini, apa yang terbesit di pikiran sama hati Hilmi sebagai murid gitu? Dengan ya, kan ini hal yang baru ya, Hilmi ya. Hal yang baru gitu. Kalau menurut Hilmi, yang terpikir apa? Yang terpikir dari saya sih, apakah semua pembelajaran bisa seperti ini, semua materi bisa, semua mapel bisa seperti ini, seperti TIK ini, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan pendapatnya tentang sistem pembelajaran gitu, Pak. Ya. Ini izin ya, sebenarnya Mr. Bam coba tes ya dengan konsep yang sekarang lagi banyak kekinian dengan istilah-istilah yang sekarang beredar, ada istilah merdeka belajar, ada kurikulum prototype, ada macam-macam gitu ya. Nah, Mr. Bam punya kesempatan untuk membuat formula di kelas gitu dan mencoba melibatkan kalian. Ini kan memang baru di kelas 8F, di kelas 8 tingkat 8 Mr. Bam pilih 8F gitu ya. Gitu. Karena materi awalnya memang biasanya dari kelas 8F ya gitu. Jadi
Nah, dicoba hari ini ya. Terima kasih Hilmi, pendapatnya tadi sudah ada 2, tetap ada. Kalau misalnya yang pribadinya, personalnya, ada kuis dengan pilihan ganda 10 dengan 10 soal, kemudian ada kegiatan kelompok dengan presentasi. Oke, terima kasih Hilmi. Next, yang lainnya silakan. Silakan. Tadi Hilmi itu room berapa, Mi? Room 2 ya. Oke, berikutnya siapa? Saya dari kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan Atala. Kalau dari kelompok 4, ada saya, Vivian, Nadia, Faira, Safira, Ardin, dan Revani. Kami mempunyai saran pembelajaran berlangsung dengan cara diskusi. Karena biasanya soal problem solving seperti yang di bab 4, seperti soal bebras, itu dikerjakan perorangan. Tapi menurut kami akan sangat seru kalau misalnya dikerjakan bersama-sama, karena kami bisa dapat saling berpendapat, bertukar pikiran, dan membahas soal bersama juga. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada pola diskusi. Oke, ada lagi? Sementara itu dulu dari kami, Pak. Oke, terima kasih kelompok 4. Berikutnya dari kelompok yang lain, silakan. Siapa yang akan berbicara? Saya Pak dari kelompok 3 Pak. Oh, Dandi. Oke, gimana Dan? Untuk dari kelompok kami lebih memilih untuk presentasi Pak. Karena banyak alasannya. Yang pertama, mungkin beberapa aja. Yang pertama itu alasannya lebih cepat untuk dikerjakan, lebih mudah jika ada yang kesulitan. Terus supaya bisa gotong royong juga Pak. Ada lagi yang lain? Saya sih Pak, sebenarnya saya sekelompok sama Dandi Pak, tapi saya boleh. Mau menambahkan Dandi Pak. Boleh, silakan. Jadi, saya memilih presentasi, kita memilih presentasi karena untuk yang kepentingan bersama juga Pak, karena kelompok-kelompok lain juga bisa mendengarkan presentasi kita, dan kalau mendengarkan itu biasanya lebih masuk ke otak Pak materinya. Dan materinya sendiri kan sudah kita buat supaya lebih mudah dipahami kan Pak, lebih sederhana. Gitu Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Saya, Pak. Kelompok 3, cukup? Cukup, Pak. Oke, sekarang yang lainnya siapa? Saya dari kelompok 1 bareng Mailika, Tisha, Michelle, Kalista, Devina, sama Nardarel. Oke, kelompok 1 ya. Seperti apa hasil diskusinya? Silakan, Anita. Jadi, ide kita itu kasih metode belajar menggunakan video interaktif tentang materi pelajarannya. Dalam videonya dikasih suara-suara yang dapat melibatkan penontonnya untuk bisa saling berinteraksi. Lalu bisa dikasih pertanyaan-pertanyaan juga untuk mengetes kemampuan penontonnya dalam mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Selain itu bisa juga nambahin instruksi tentang materinya agar bisa mendalami kemampuan literasi kita juga. Selain itu, para siswa juga bisa merangkum materi yang ada di video agar lebih mudah dimengerti. Lalu hasil materi yang telah dirangkum bisa dibuat proyek per kelompok agar bisa mengembangkan kemampuan dan kreativitas para siswa. Lalu bisa melatih komunikasi juga agar bisa lebih dekat satu sama lain. Gitu. Oke, keren Anita, lengkap gitu ya, mewarnai dari usulan-usulan yang lain. Dari kelompok 1 hingga kelompok 4 punya warna yang saling melengkapi gitu. Ini seru gitu ya, diskusi kayak ini kita bisa kembangkan kayak misalnya kelompok 1 ya belajar menggunakan video interaktif. Nah, oke, ini berarti yang menyediakan video interaktifnya siapa nih? Gurunya. Oke, berarti Mr. Bam di-challenge untuk bikin video interaktif, ya kan? Wih, keren banget nih. Ya, merasa tertantang bikin video interaktif, ya. Ada pertanyaan, ada instruksi materinya dan sebagainya. Kemudian kalian merangkum dari video itu, kemudian dibikin sebuah project gitu ya, Anindita ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Seru banget berarti kalian ketika tadi diskusi di kelompoknya ya.
Oke, itu ada beberapa ya. Berarti ada banyak hal nih yang bisa kita gunakan ya. Membuat video interaktif itu dilakukan oleh gurunya. Kemudian kalian juga sebenarnya mengusulkan tadi ada presentasi. Kalau presentasi biasanya kalian lebih senang membuatnya menggunakan PowerPoint atau Canva? Kalau saya sih Google Slide sih Pak, itu Oh iya. kayak PowerPoint tapi bisa dikolaborasi gitu Pak. Oke. Google Slide betul ya. Jadi ada 3 nih, Google Slide, ada PowerPoint gitu ya. Bapak juga pernah ya, misalnya dari PowerPoint itu dibuka di Google Slide ya, kayak diimpor gitu ya, Nova ya. Itu bisa disimpan. Oke. Kemudian ada juga diskusi ya, diskusi. Nah, ini betul Anindita ya. Diskusi itu memang sesuatu yang menarik sih sebetulnya ya. Kalau ada kalaunya nih. Ya, diskusi itu kalau semua yang terlibat itu juga berani untuk berbicara. Ya. Nah, gitu kan? Diskusi gitu kan dengan materi yang biasanya diskusi itu kalau menurut Anindita nih ketika kita diskusi nih apakah harus sudah punya bekal dulu pemahaman terhadap sebuah materi yang akan didiskusikan. Menurut Anindita gimana? Sepertinya nggak mesti Pak, kita juga bisa mengutarakan apa yang di pikiran kita walaupun belum ada bekal juga. Oke. Ya, jadi diskusi bisa jadi pemantik awal ya untuk memulai pembelajaran kali ini. Ya. Oke, tugas pribadinya tadi hanya kelompok 2 saja sih yang mengusulkan dengan adanya kuis pilihan ganda 10 gitu ya, dengan soal jumlahnya 10 gitu ya. Oke. Nah, kalau di izin Mr. Bam ngerangkum ya. 1 ada kerja kelompoknya, kemudian ada diskusinya, kemudian ada kuisnya. Gimana kalau begini nih? Kita rancang ya, ini usulan ya, nanti kalian boleh berpendapat. Mr. Bam hanya mencoba untuk merangkumkan aja. Ya. Kalian sesuai dengan kelompoknya, kalian membuat presentasi dengan waktu nanti presentasi itu kita batasi per kelompoknya itu paling lama misalnya 10 menit. Oke? Nah, 10 menit setelah itu semuanya presentasi, kemudian kita diskusikan. Oke? Kita diskusikan, kemudian ada hasil diskusinya. Ya, kemudian minggu depannya Bapak akan berikan sebuah tugas perorangan dalam bentuk kuis. Mungkin bisa di Kahoot, di Quizizz gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, atau ada yang usul yang lain setelah mendengarkan dari kelompok 1, 2, 3, 4, ada yang berani mencoba untuk mengusulkan mengcover dari kelompok 1, 2, 3, 4. Merangkum dari kelompok 1, 2, 3, 4. Tadi rangkuman Mr. Bam kayak gitu sih. Kalian bikin presentasi minggu depan kita presentasi semua di Zoom ini. Ya, kita gunakan Zoom dengan batas maksimal 10 menit. Ya kan? Kemudian berarti 40 menit tuh. Ya, gitu. Kemudian kita diskusi atau presentasinya bisa hanya 5 menit, ya nanti diskusinya dibanyakin. Nah, itu bisa gitu nanti formulanya, ya gitu. Atau ada yang mau usul, silahkan. Kesia barangkali, silahkan. Ayo, Nadia barangkali, Hilmi, Ayahana, sebutkan hiji-hiji nya. Hadlis mungkin ada. Ada? Safwa barangkali silakan. Khaira boleh. Revani boleh. Ronaldo ya semuanya lah. Ada? Vivian barangkali? Enggak, Pak. Ada usulan misalnya berarti usulan yang Mr. Bam bisa sampaikan dari hasil kalian diskusi yang pertama adalah
presentasi. Berarti kalian nanti buatkan presentasi, bagi-bagi tugas. Ya, satu kelompok hanya 10 menit paling lama ya. Paling lama 10 menit. Kemudian setelah diskusi, setelah presentasi kelompok, nanti kita diskusikan ya. Diskusikan, mencari poin-poin pentingnya gitu kan. Setelah diskusi itu rasanya di minggu besok, kemudian minggu besoknya baru Bapak berikan kuis. Ya, atau kuisnya mau dilakukan secara mandiri. Misalnya dijadikan PR atau gimana, terserah. Ada yang berpendapat untuk menyimpulkan biar kita punya kesepakatan nih. Jadi bab 4 ini bukan Mr. Bam yang merancang gitu, tapi dari kalian gitu. Butuh waktu lama diskusi seperti ini, iya. Tapi mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik, ya, gitu. Kalian dilibatkan, gitu kan. Gimana, setuju dengan konsep yang tadi Mr. Bam sampaikan? Bikin presentasi setiap kelompok, minggu depan presentasi, kemudian sekaligus diskusi, minggu depannya baru nanti kita berikan soal kuis untuk materi tersebut sebanyak 10 soal dengan pilihan ganda. Ada yang menambahkan? Kalau oke, boleh kasih reaction-nya. Sebagai tanda feedback, boleh kasih tanda reaction apapun. Kalau setuju, oke, Novalo sudah setuju, Nadia sudah setuju, Hilmi juga sudah bahagia, ketawa sambil, Ariel kasih wow, oke. Follow juga kasih wow, oke. Ya, Mr. Bam mau nanya dulu ke Vivian. Vivian, kalau menurut kamu apa yang dirasakan pembelajaran hari ini? Beda dari yang minggu lalu, terus beda sendiri sama pelajaran lain sih Pak. Terus jadi kayak lebih seru aja gitu ngobrol, berbagi pendapat, diskusi. Soalnya aku lebih suka daripada kerjain kuis-kuis itu lebih suka berdiskusi gitu Pak, biar lebih paham. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Tidak ada Pak. Oke, sekarang ke Atala. Gimana perasaan kamu, Atala? Senang sih Pak hari ini, karena kan saya juga jadi tahu misalnya banyak perbedaan pendapat gitu Pak. Tapi ternyata seru banget belajar kayak gini. Oke. Kalau Keisha, gimana menurut kamu Keisha? Sebenarnya rada kaget. Ini wow. Enggak, kalau kaget kan gitu, wow. Apa yang membuat kamu kaget, Keisha? Soalnya yang pembelajaran TIK sekarang tuh beda dari mata pelajaran lain. Jadi minta pendapat murid-murid buat nanti ke depannya mau kayak gimana, segala macam. Jadi ya lebih seru, terus bisa mengutarakan pendapat bareng teman-teman yang lain. Ada lagi? Cukup, oke. Anindita, silakan. Mr. Bam pilih yang terlihat di layar aja ya. Silakan Anindita. Menurut kamu gimana? Ya keren sih Pak. Saya suka cara Bapak berani untuk mengambil konsep pembahasan untuk belajar dan beda dari mata pelajaran yang lain. Bapak berani beda dari mata pelajaran yang lain. Langsung merinding ya, Bapak berani beda. Kalimat ini bisa merindingin ya. Terima kasih Anindita. Rada deg-degan juga ya, berani beda sama yang lain. Jangan-jangan dilaporkan, aduh bahaya. Faira, kamu udah senyum-senyum. Bapak pengen dengar pendapat kamu. Faira, silakan Faira. Ini seru banget karena belum pernah ada yang cara belajarnya kayak gini. Terus jadi kita bisa berbagi pendapat biar dapat belajar sesuai yang murid mau, tapi dari beberapa pendapat jadi bisa disatukan gitu pendapat. Wis, ada lagi kalimat yang bikin menyentuh. Kita bisa belajar dari apa yang murid mau. Aduh, itu celeb banget ya gitu. Kalau boleh nangis aku nangis gitu. Tapi enggak deh ya, enggak. Ini mencoba sesuatu yang baru, bagaimana kita bisa belajar itu bersama
Mr. Bam cerita sedikit ya. Kalian kenal Ahmad Dahlan nggak? Pernah dengar Ahmad Dahlan nggak? Hilmi pernah dengar Ahmad Dahlan? Ya sih pernah. Pernah dengar? Ya tapi tahu sih nggak terlalu. Jadi beliau seorang kiai gitu ya. Jadi sebelum Ki Hajar Dewantara tuh ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan tuh suatu saat ada anaknya, muridnya, dia di kiai kan banyak muridnya. Dia bertanya gini, ya, Kiai, agama itu apa sih? Dia nanya tentang agama gitu. Terus apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan ini? Dia nyuruh muridnya tuh coba ambilin biola. Jadi biolanya dia ambil, kemudian biolanya dia mainkan. Ternyata Ahmad Dahlan itu dia jago main biola gitu. Dia main biola, kemudian anak-anaknya tertegun karena main biolanya bagus. Terus dia nanya, apa yang kamu rasakan ketika dengar biola ini? Jawaban para muridnya ada tenang, bikin nyaman. Akhirnya dia menjelaskan, ya itulah agama. Agama membuat tenang, membuat nyaman. Itu keren banget itu, ya. Bapak dapat ini juga terus belajar dari webinar, dari apa kesempatan belajar terus banyak sekarang gara-gara PJJ ini, ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Ada yang lagi masih mau berpendapat, memberikan saran, kritik atau apapun? Dandi, tadi boleh Dandi disampaikan di sini, silakan Dan. Masih ada waktu. Pak. Ya, ada yang mau disampaikan langsung, boleh Dan? Enggak Pak, enggak ada, cukup. Nggak ada. Kalau perasaan kamu hari ini gimana Dan? Untuk perasaan saya. Ya. Saat belajar. Pas belajar ini. Oke. Jujur awalnya kaget Pak, karena kan bingung ya. Bapak nyuruh kita diskusi tentang metode apa yang bakal kita lakuin ke depannya sesuai dengan kemauan kita. Bingung, kaget, terus? Ya, cuman sekarang ya seneng aja, jadi kayak lebih nyantai aja gitu Pak. Ya. Oke. Ya, Mr. Bam, izin share screen dulu ya. Share screen yang sudah kalian lakukan, dan Mr. Bam coba maintenance dengan baik ya. Mudah-mudahan punya niat itu ya tentang refleksi hasil belajar gitu. Di sini ini yang 9 Februari berarti minggu lalu gitu ya. Kalau misalnya membaca tulisan-tulisan ini tuh buat Bapak tuh bikin bahagia, bener. Kalian lagi bikin jejak-jejak digital, kalian belajar untuk juga menulis, kalian belajar berani untuk membuat sebuah tulisan gitu ya. Gitu kan. Mudah-mudahan ini melatih kalian, baik melatih hati, pikiran, kemudian kemampuan kalian menyusun kalimat dan sebagainya ya. Sehingga misalnya nanti Keisha 10 tahun ke depan masih jalan-jalan ke Pena Mr. Bam, mau ngecek masih ada nggak ya tulisan aku gitu kan. Ya, hari ini seru tugasnya presentasi. Walaupun tadi saya belibet saat ngomong. Ini kalimat sebuah kejujuran, ya. Nanti kalau dibaca sama orang lain gimana? Misalnya, ya nggak cuek aja, ya, gitu kan? Tapi, oh ya, nanti Keisha belajar. Oh, minggu depan ada presentasi lagi nih, gitu kan? Gimana nih? Nah, gitu. Atau misalnya Malika nih seru, Mr. Bam mengajarkan untuk memilih keputusan dan juga kerja kelompok yang membuat para anggota lebih dekat. Apa hubungannya dengan pelajaran informatika gitu? Ya, tapi tulisan-tulisan kalian itu buat Mr. Bam itu menginspirasi. Wow, ternyata kelompok 2 template presentasinya sama, tapi ya udahlah. Toh kita nggak saling tahu dan nggak janjian, isinya juga beda. Ya. Hidup tuh kan begitu, ya. Kadang kita ngerasa kita beda, tahunya ada yang sama. Itu hidup. Ya, jadi Bapak juga senang baca tulisan-tulisan ini gitu ya. Tulisan-tulis ini kalau misalnya lihat minggu sebelumnya ya klik aja. Ya, klik aja. Aduh, maaf nih. Ini udah seminggu dari tanggal 8 Bapak ditawarin Google AdSense dan Google AdSense-nya udah aktif. Ya. Jadi kalau mau buka iklannya tinggal buka, kalau nggak tutup aja ya. Gitu ya. Ya, ini hasil kerja keras ya membuat Pena Mr. Bam. Nah, ini minggu yang lalu ya. Pak, saya kadang ada yang lupa kalau ngisi refleksi, sehingga
nama saya kok masih belum ada, ya berarti belum pernah nulis gitu. Ya, jadi silahkan kesempatan menulis melalui refleksi diri yang ada di LMS itu silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, senang bahagia hari ini kita bisa menuntaskan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semuanya. Dan sebagai penutup, sekali lagi Bapak ingatkan lagi, silakan nanti kalian bisa isi refleksi dirinya, silakan kalian bisa simpan jejak digital di sana agar kita terus memperbaiki diri. Kita itu berarti kalian sebagai murid dan Bapak sebagai guru. Ya, boleh hari ini Dandi kaget, Vivian juga bengong, Keisha juga dapat wow, tapi hari ini kita bisa jalanin bareng. Karena kebersamaan itu menjadi kekuatan. Ya, dengan kebersamaan rasanya hidup ini ringan. Kita bisa mencapai tujuan yang jelas yang ingin kita capai. Belajar tidak hanya mendapatkan kalian nilai 190-95, tapi belajar bagaimana menyiapkan diri kalian siap untuk menghadapi hidup ini. Apakah nanti setelah belajar ditanya berapa nilai TIK kamu? Rasanya enggak. Ya, enggak akan sampai sedetil gitu. Tapi pengalaman-pengalaman di sekolah itu akan sangat jauh bermanfaat. Oh, kalian bisa belajar dari Mr. Bam, misalnya tentang ini. Kalian bisa belajar dari Pak Imam ini. Kalian bisa belajar dari Bu Deti ini. Guru-guru di sini bisa semuanya menginspirasi. Tidak harus sama mereka. Tapi mereka pasti punya cara yang terbaik untuk memberikan sesuatu kepada muridnya. Sama seperti hal yang dilakukan oleh Mr. Bam. Oke, itu sebagai penutupnya dan silakan dipimpin berdoa dulu. Mr. Bam minta Nadia untuk memimpin doa. Silakan Nadia. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran TIK, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Izin ini rekaman ini bisa tayang di YouTube-nya Pena Mr. Bam ya. Ya, Pak. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.